Sidang lanjutan perceraian pasangan selebriti Stuart Collin dan Risty Tagor kembali berlanjut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini merupakan kesimpulan dari kedua belah pihak. Kemarin, Stuart kembali memperlihatkan batang hidungnya di ruang sidang, namun berbeda halnya dengan Risty yang datang terlambat ketika sidang telah usai. Meski telah hadir, Risty kembali menelan kekecewaan. Pasalnya keputusan sidang yang seharusnya sudah ia dapat terpaksa kembali diundur dengan beberapa alasan. Ya kayaknya udah sering sih kayak gitu kalau bagiannya Stu dan pengacaranya ditungguin, kalau saya pasti ya ditinggal gitu aja ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa, kan pengacaranya kan pengacara baru, ya kan, pengacaranya kan belum kena seperti pengacara yang kemarin, ya biarlah dia mau berbuat apa, mau ngapain ya. Saya tetap sama pendirian saya cuma mau satu, saya cuma mau masalah ini cepat selesai. Saya cuma mau bisa fokus sama anak-anak saya dan kerja, udah sesimpel itu sih sebenarnya. Hai Tim. Halo Ma. Halo. Sidang masih dipanjangin lagi ya? Hah? Apa? Sidang masih dipanjangin lagi? Kenapa? Sidang masih dipanjang lagi? Ya nggak tahu kan, itu kan udah jalannya pengadilan seperti itu kan, kita ikutin aja prosesnya Lati. Aduh sakit bang, tangan saya sakit. Makasih ya. Ti, sehat-sehat ya Ti ya. Saya tunggu kamu Sabtu jam 4 sore ya. Iya. Salam sama Aked ya. Sampai bangun sama. Waktu sidang terakhir kan saya nggak datang, terus kebetulan dia ngomong ke media juga kan, kalau tolong bilang Mbak Ina, tolong bilang sama Risty buat buka blok nomornya sama WhatsApp-nya. Ya udah saya kerjain gitu kan ya. Terus habis itu ternyata juga dia gembar-gembor heboh, dia nggak boleh ketemu anak. Aduh saya capek, siapa sih yang nggak bolehin dia ketemu anak? Saya cuma bilang, ayo minta maaf sama orang tua saya, tapi ternyata dia nggak mau. Akhirnya pun sekarang saya udah bilang sama orang tua saya, udahlah, saya nggak mau jadi orang jahat untuk hadapin orang jahat. Jadi akhirnya saya ngalah, saya ikhlas, ya udah, nggak usah minta maaf dulu di depan media, datang deh hari Sabtu ketemu anaknya. Jadi intinya nanti kita ketemu antar keluarga. Bagaimana nanti di sana kita lihat dia mau datang apa enggak. Saya harus buka semuanya sekarang, karena dia bilang dia nggak ingat kan. Saya ingetin sama kamu tuh, kamu ngelarang saya mangku arsen depan mobil, cuma karena kamu nggak mau mobil depan kotor. Dia nggak boleh lewat depan. Saya ingat semuanya, dan itu sakit banget. Gimana kamu pisahin saya sama anak saya? Apalagi, anak saya kalau nggak nurut, dia kan tinggi, semua mainan ditaruh di atas lemari. Sampai otopet aja ditaruh di atas lemari. Saya nggak bisa ngambil, suster saya nggak bisa ngambil. Apalagi yang kamu bikin sama Arsen. Semua baiknya cuma pertama aja sebelum kamu nikah sama saya. Dan kamu sekarang nggak inget kamu bahas soal uang. Kamu tahu tuh, saya nggak pernah pentingin uang. Uang tuh dari Allah, tapi apa yang kamu bikin sama Arsen itu nggak akan pernah bisa saya lupain. Apalagi yang kamu bikin, kamu mandiin dia malam-malam karena kamu bilang dia bau apa di depan ayahnya. Gimana kamu pisahin Arsen sama ayahnya? Bisa tanya sama Rifki. Kalau Rifki mau jemput di depan rumah, saya tuh nggak boleh keluar ketemu Rifki. Dia tanya sama Rifki, mau dipulang jam berapa nih anak? Loh, ini Arsen nih bapaknya siapa? Bapaknya Rifki? Apa Stuart? Saya udah terlalu capek, tapi kan jadi mundur terus. Saya udah ngalah sama kamu. Saya nggak blok nomor, saya stres. Siapa sih yang nggak stres kalau jadi saya? Kalau orang lain mau belain Stuart, terserah. Kalau mereka sibuk bilang sama Stu, nikah sana sama Stu, biar tahu rasanya gimana. Saya dibilang buka aib, saya cuma nggak mau ada perempuan lain jadi korbannya Stuart. Jangan mau lagi ada yang dibohongin sama dia. Jangan mau lagi ada keluarga yang dibohongin sama dia, apalagi ibunya difitnah. Kesian, jangan ada lagi korbannya dia. Kemarin sudah ada angin segar dari Risty, tapi begitu saya berbicara dengan dia secara baik-baik, saya meminta untuk ayo kita berbicarain tentang anak, tapi akhirnya
dia memblok lagi gitu. Jadi saya nggak ngerti gitu. Saya dari awal anak saya lahir, saya nggak dikasih tahu, saya nggak ngerti tujuan dia apa gitu loh. Maksud dia apa? Kok memisahkan anak dengan bapaknya sendiri gitu. Jadi saya nggak tahu. Dan yang saya bingung kenapa orang sekitar itu sekeliling kok kayak tidak punya hati gitu. Ini anak loh, bukan masalah apa gitu. Anak tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau anak bisa memilih pun pasti dia tidak akan mau dilahirkan dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi saya cuma mau hati nuraninya sebagai ibu atau sebagai orang tua gitu. Kebahagiaan anak tolong jangan dibuang gitu. Jangan dikorbankan, jangan membawa anak dalam masalah ini. Karena dari awal saya nggak pernah bawa masalah anak, sebelum-sebelumnya saya nggak pernah bawa masalah anak gitu. Tapi buat saya ini sekarang udah kelewatan banget. Saya sudah sakit hati banget masalah anak. Dan demi Allah, Rasulullah, saya nggak pernah Lillahi ta'ala nggak pernah ridho kalau sampai ada yang berbicara atau Risti menganggapnya ini udah cerai. Karena dari mulut saya sendiri aja belum pernah terucap kata talak. Jadi saya nggak ridho lillahi ta'ala kalau sampai ada yang bilang atau Risti menganggapnya ini sudah cerai. Karena dari saya sendiri saya belum pernah sama sekali mengucap talak sedikit pun. Tidak mungkin ada kejadian sampai sejauh dan selama ini kalau di ujung belakang-belakangnya tuh nggak ada kejadian apa-apa. Kalau dia itu laki-laki baik, bertanggung jawab, jujur, imam yang baik, tidak menzolimi, tidak menyakiti, nggak mungkin ada masalah kayak gini. Tapi karena dia nggak ingat apa-apa, jadi dia tetap kekeh sama pendirian dia. Saya cuman kadang-kadang sedih kayaknya, apa ya, jadi dia tuh enak banget gitu loh. Terlalu enak, jadi dia tuh enak sekali. Dia kapan dia nyakitin saya, kapan dia mau pergi, kapan dia zolimin saya, dia sakitin anak saya. Dan sedihnya cuma satu, sampai detik ini dia tidak pernah merasa melakukan semua itu. Sampai di WhatsApp pun saya bilang sama dia, udah itu cukup, nggak usah ngomong apa-apa lagi, kamu tuh udah terlalu nyakitin. Dan dia bilang, kapan sih saya bikin semua itu? Saya cuma bilang, ya ampun, itu yang bikin saya sedih, dia nggak ingat. Gimana dia mau minta maaf kalau dia nggak ingat sama sekali semua yang dia buat? Dan saya cuma bilang, ya udahlah, terserah dia mau ingat nggak ingat. Saya kasih dia izin ketemu sama Arka hari Sabtu. Tapi jangan jadi ngelunjak ya Mbak. Dan ternyata yang terjadi adalah dia WhatsAppin saya panjang. Oh iya sekalian, kamu harus tanda tanganin yang saya mau. Gini saya mau, kamu sepakatin, setujuin semua permintaan saya. Tuh kan, lagi-lagi dia selalu mau saya ikutin semua maunya dia gitu loh. Jadi saya cuma bilang, Mbak Ina, saya nggak mau tanda tangan apa-apa. Karena terlalu enak jadi steward. Dia nggak inget, dia nggak ngerasa, dia lupa, dia bener-bener ngerasa kayak orang yang nggak bikin apa-apa. Sementara kami semua ini korbannya Stuart Colin. Saya, anak saya, keluarga besar saya ini korbannya Stuart Colin. Kami difitnah, kami dizolimin, kami disakitin. Nanti saya salah lagi ya kan. Tapi udahlah, ini terakhir karena udah terlanjur saya datang. Saya cuma bilang, udah saya mau stop. Saya capek sekali sama itu. Saya capek sekali sama semua omongan dia. Terserah orang mau gimana. Saya cuma bilang sekali lagi bahwa semua yang dia lakukan selama ini adalah bohong dan fitnah. Dan yang paling menyedihkan adalah dia lupa. Dia tidak ingat seberapa sakitnya dia menyakiti saya, anak saya, dan keluarga saya. Perang dingin antara Stuart Colin dan Risti Tagor nyatanya sudah berjalan cukup lama, bahkan kini keduanya memberikan argumen dan pembelaan tersendiri. Seperti halnya dengan Stuart yang menganggap jika Risti telah melakukan kesalahan yang cukup fatal dalam hidupnya, lantaran sudah memutuskan tali silaturahmi antara ayah dengan darah dagingnya yang lahir pada awal Januari lalu. Saya nggak ngerti gitu maksud dia tuh apa gitu. Saya yakin Risti itu paham banget agama kan karena dia suka ikut pengajian setiap minggu dulu apa segala macam. Saya paham banget kalau anak sama bapak itu tidak bisa dipisahkan. Sedangkan kita aja sama umat muslim tidak boleh hilang silaturahmi gitu kan. Ini anak dengan bapak gitu loh. Ini udah yang kesalahan fatal banget gitu. Ya saya sih berharap ya ada kesadaran dari Risti sendiri kalau memang dia cinta dengan anaknya seperti dia yang bilang gitu kan. Ya harusnya dia tidak bisa memisahkan bapak dengan anak dengan bapaknya gitu. Anaknya harusnya dikasih ke bapaknya, dikasih lihat nih bapak kamu seperti ini atau segala macam gitu. Maaf nih mas ya, maaf ya. Banyak di luar sana ibu-ibu yang minta mempertanggungjawaban dari bapaknya gitu kan. Ini saya sebagai bapak dari ayah kandung pernikahan sah.
Masa saya nggak boleh ketemu dengan anak saya gitu? Jangankan ketemu, ngazanin enggak, kasih nama enggak. Loh ini pernikahan sah loh. Gitu loh. Harusnya saya punya hak juga. Kalau dia mau adil, ayo kita adil, kita omongin masalah nama gitu. Tapi tiba-tiba anak udah lahir 2 minggu, nama udah ada, bukan saya yang azanin. Mungkin saya nggak tahu akte mungkin udah ada apa enggak dan segala macam gitu kan. Saya sakit hati jadi gitu. Saya udah kemarin-kemarin saya udah cukup sabar gitu. Saya udah cukup sabar, saya diam, saya dijek-jekin, saya diam. Tapi masalah anak ini udah kelewatan buat saya gitu. Kasihan gitu masalah anak gitu.